600 song. Ja, guten Morgen, guten Tag und guten Abend alle zusammen. Wie geht es euch? Ja, ich wünsche dir alle einen schönen Tag. Heute lernen wir über Personalpronomen. Kennst du über was ist Personalpronomen? Ya, seperti biasa. You can read this all. Jalaluddin Rumi said that don't grieve, anything you lose comes round in another form. Okay, next. Ya, personal pronomen. Apa itu personal pronomen? Ya, personal pronomen diambil dari bahasa Latin pronomen personale. Di dalam bahasa Jerman disebut sebagai persönliches Füllwort. Ya, personal pronomen merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, benda, atau keadaan, dan dalam bahasa Jerman dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni nach Person, yang kedua nach Numerus, yang ketiga nach Kasus. Nah, yang ini sekarang ini adalah bagian yang ketiga yakni nach Kasus. Nah, kasus ini dibedakan menjadi 3 bagian, yakni ada kasus nominatif, akusatif, dan datif. Nah, personal pronomen nominatif adalah kata ganti orang atau benda yang mewakili sebuah subjek pada suatu kalimat di struktur kalimat bahasa Jerman. Berikut adalah contoh penggunaannya. Ich bin nach Hause gegangen. Yang kedua, du heißt Adis. Yang ketiga, ist Lehrer. Nah, jadi nominatif ini merupakan kata ganti yang mewakili sebuah subjek. Jadi ich, du, sie. Sie ist so schön. Wir sind Student. Jadi ini merupakan kata ganti yang mewakili sebuah subjek. Ya, ini adalah tabelnya, boleh dicatat ya. Ada kasus nominatif ich, du, hingga ihr. Jadi ich adalah saya, orang pertama tunggal. Du adalah kamu, itu non formal, orang kedua tunggal. Adalah dia, orang ketiga laki-laki tunggal. Sie dan S sama dia, orang ketiga perempuan, dan orang ketiga benda tunggal. Wir adalah kami atau kita, itu orang pertama jamak. Ir adalah orang kedua jamak. Sie atau mereka itu adalah orang ketiga jamak. Jadi personal pronomen ini merupakan jenis yang memiliki deklinasi atau perubahan sehingga bisa dikelompokkan menjadi seperti itu ya. Ini bagian yang kedua, personal pronomen akusatif adalah kata ganti orang atau benda yang mewakili sebuah objek. Jadi kalau nominatif itu merupakan kata ganti yang mewakili sebuah subjek, akusatif merupakan kata ganti yang mewakili sebuah objek pada suatu kalimat di struktur kalimat bahasa Jerman. Seperti berikut adalah contohnya. Ich liebe dich. Ya, dich ini merupakan kata ganti dari ich.
yang digunakan menjadi objek. Du liebst mich nicht. Ini contoh yang kedua. Itu mich adalah juga saya. Dich ini adalah kamu. Yang pertama tadi ya. Oke, seperti itu contohnya, boleh dicatat ya. Oke, ini itu tabel dari personal pronomen. Jadi saya yang tadinya di nominatif, ich menjadi mich, du menjadi dich, in menjadi menjadi in gitu. Sie tetap menjadi sie. Nanti di akhir itu akan dikelompokkan menjadi lengkap ya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini bagian ketiga, kasus datif. Datif ini sama-sama dengan kasus akusatif ya. Jadi itu merupakan kata ganti yang mewakili sebuah objek. Cuma ada sedikit perbedaannya. Jadi personal pronomen datif adalah kata ganti orang yang mewakili sebuah objek pada suatu kalimat di struktur kalimat bahasa Jerman. Ya, ini adalah contohnya ya, boleh ditulis nanti. Kalau ada struktur kalimat yang kayak gini, itu berarti dia menggunakan kasus datif pada personal pronomen nah kasus gitu ya. Ini contoh yang pertama. Ich bin enttäuscht. Mein Freund schickt mir kein Geschenk. Nah, itu ya contohnya. Yang kedua, ich kaufe dir ein Geschenk. Ich kaufe, saya membelikan. Dir itu adalah kata ganti kamu untuk datif gitu ya. Untuk yang nominatif ada du, akusatif dich. Untuk yang datifnya menggunakan dir. Nah, ini agak aneh ya. Ich kaufe dir, saya membeli kamu. Kalau dalam bahasa Jerman itu artinya bukan saya membeli kamu, tapi saya membelikan kamu ein Geschenk, sebuah hadiah. Ich kaufe dir ein Geschenk. Itu adalah fungsi dari datif ya. Jadi agak rumit, tapi gak apa-apa kalau memang baru belajar ya. Contoh yang ketiga sampai ketujuh boleh dicermati dan pelajari sendiri ya, seperti contoh yang sudah saya bacakan. Oke, lanjut kepada tabel kasus datif ya. Untuk kasus untuk kata ganti atau personal pronomen dari nominatif, kalau ich, saya, itu tetap ich. Untuk nominatif menjadi mich, untuk datif itu diganti lagi menjadi mir. Itu ya, seperti ini. Itu harus betul-betul dicatat ya dan dipahami untuk yang personal pronomen nah kasus. Untuk kasus bagian ketiga ini ya, itu datif gitu ya. Oke, boleh di-pause dan dicatat ya, karena ini cukup penting ya. Oke, seperti biasa. Terima kasih. Nah, ini untuk personal pronomen yang bagian keempat. Ini itu hanya ringkasan ya. Untuk nominatif, akusatif, dan datif itu adalah personal pronomen nah kasus. Dimana tadi itu ada 3 bagian personal pronomen, yakni ada personal pronomen nah Person, yang kedua yakni personal pronomen nah numerus, yang ketiga yakni personal pronomen nah kasus. Lah, yang kita pelajari tadi ini adalah personal pronomen nah kasus, yang merupakan bagian ketiga dari personal pronomen. Jadi ini boleh di-pause, boleh di-screenshot, dan boleh dicatat ya, biar ingat itu dicatat, ditulis gitu. Kalau nanti itu wir jadinya uns,
Jadi kalimat akusatif tetap di kalimat datif tetap memakai uns. Berbeda dengan ih sama du yang berubah ketika digunakan dalam kalimat akusatif dan datif gitu ya. Oke, bila sudah di pause dan di screenshot, dicatat lebih baik. Seperti biasa, vielen Dank. Terima kasih. Auf Wiedersehen.